Assalamualaikum, selamat pagi. Kali ini karena masih jam setengah 10 dan saya masih aras-arasan untuk ngerjain mobo. Kali ini saya akan mengajak atau sedikit berbagi tentang servis motherboard, servis mobo. Servis mobo itu macam-macam ya, maksudnya kondisi laptop itu yang masuk bermacam-macam. Misal matot, definisi matot atau mati total itu biasanya ditandai dengan tidak adanya indikator lampu sama sekali, baik ketika dicolok charger maupun kita pencet tombol power. Terus no display, no display itu biasanya ketika mesin nyala tapi layar nggak nampil. Terus ada lagi istilah no switch itu ketika kita colok charger ada lampu indikator charger hidup, tapi ketika kita pencet tombol power dia nggak ada reaksi. Ketika kita cek pakai power supply juga dia nggak ada reaksi di ampere meter power supply-nya. Yang sering jadi pertanyaan itu adalah dari mana kita mulai pengecekan. Yang sering jadi pertanyaan adalah ini. Jadi ketika laptop mati total, apanya yang dicek? Ketika laptop no display, apanya yang dicek? Ketika no switch, dia apanya yang harus kita cek? Atau ketika kita tekan power dia hanya kedip beberapa saat, apanya yang harus kita cek? Untuk sampai ke sana kita harus tahu dulu basic kelistrikan mobo. Oke. Mobo itu biar dia bisa bekerja, biar dia lampu indikatornya bisa nyala, biar dia bisa di switch on, itu syaratnya seperti apa? Oke, sebelum masuk ke sana kita mundur lagi ke basic komponennya. Mobo itu nggak lepas dari namanya MOSFET. MOSFET itu apa? Oke, saya gambarkan dulu. Sebentar tak cariin contoh mobo. Oke, kita lanjut ya. Tadi kita membahas paling dasar itu kita harus tahu MOSFET itu apa, fungsinya sebagai apa, terus cara kerja. Jadi sebelum kita masuk ke bagaimana mobo itu bisa di switch on atau bagaimana laptop itu bisa hidup, paling dasar banget kita harus paham apa itu MOSFET. Karena semua mobo nggak lepas daripada MOSFET. MOSFET itu contohnya adalah seperti ini, yang kotak ini MOSFET, semua MOSFET. Ini juga yang kecil ini MOSFET juga. Coba saya zoom dikit. Oke, kita zoom. Jadi MOSFET itu ada beberapa tipe, dia terbagi dari N channel dan P channel. Kita akan bahas itu di kesempatan lain kali. Kita bahas dulu MOSFET itu apa dulu. Saya akan gambarkan secara simpel saja. MOSFET itu kalau dianalogikan
analogikan itu MOSFET itu seperti saklar ini, MOSFET saklar. Jadi kebanyakan MOSFET yang terpasang di mobo itu difungsikan sebagai MOSFET switching. Switching itu apa? Switching itu saklar. Jadi dia difungsikan sebagai saklar on off atau menyambung satu jalur ke jalur lainnya. Jadi fungsi MOSFET itu untuk nyambung. Ini misal sini ada plus, sini juga plus. Plusnya dia yang ini baru hadir setelah saklar dipencet dan ini terhubung ke sini. Fungsi MOSFET sebagian besar difungsikan seperti itu, meskipun lainnya ada yang tidak. Jadi kita akan membahas MOSFET sebagai switching dulu. MOSFET sebagai switching, kita gambar MOSFET kaki 8. Dia ada 8 kaki. Ini biasanya di sini ada tanda seperti ini. Oke, balik lagi ke saklar tadi. Kalau setrum awalnya dari sebelah sini, maka ini disebut source. Jadi ini jalur yang mau dihubungkan, jalur yang standby ini kita sebut source. Terus kemudian jalur yang baru hadir setelah saklar dipencet itu namanya drain. Kita analogikan seperti itu meskipun dia nggak sama persis. Terus kalau saklar ini, saklar manual, ini kan kita on off nya pakai tangan, pakai jari kita. Jari kita itu namanya adalah gate. Gate itu fungsinya adalah untuk meng-on off-kan MOSFET-nya ini. Oke, ini tegangan sumbernya sini adalah source. Ini dia source ini. Terus ini keempatnya ini adalah drain. Maaf, ini 3, ini sini source, yang ini drain. Ini drain, ini gate. Gambarkan ulang. Sebenarnya saya dari pertama nggak pernah nyatet ya, cuma ini biar enak kita pahaminya, tak bikin catatan. Kita pakai analogi saja biar lebih mudah difahami. Jadi biasanya dari titik ini titik itu tanda nomor 1 2 3 4 5 6 7 8 dan seterusnya kan gitu. Jadi yang ketiga ini dia biasanya terhubung jadi satu, ini source, yang keempat ini adalah drain, dan yang satu terpisah, kaki terpisah ini adalah gate. Jadi mesti diingat kalau gate itu adalah fungsinya seperti jari kita yang meng-on off kan saklar. Dari sini sudah paham. Kenapa kita harus paham ini dulu? Karena sistem mobo itu nggak akan lepas dari yang namanya MOSFET. Dia dari soket charger dan baterai, dia semuanya pakai MOSFET. Ini dulu harus difahami, fungsi dan cara kerja MOSFET switching. Rasanya ini simpel banget untuk kita memahami cara kerja MOSFET, baik itu N channel atau P channel. Di MOSFET itu ada N channel,
ada juga P channel, tapi ini kita bahas belakangan biar kita mudah memahami dulu untuk MOSFET itu apa dan fungsinya untuk apa. Fungsinya untuk nyambung jalur tadi, fungsinya adalah nyambung jalur. Dia cara kerjanya seperti apa. Kalau saklar manual kita pencet pakai tangan, kalau MOSFET dia main tegangan. Jadi kaki gate ini, dia harus dialiri tegangan sejumlah voltase tertentu tergantung N channel P channelnya, sehingga dia nanti jalur ini sama jalur ini bisa terhubung supaya MOSFET nya itu bisa on. Kalau MOSFET on, jalur ini sama ini dia akan terhubung. Oke, coba kita sampai sini dulu. Kalau udah paham, kita lanjut ke cara kerja MOBO. Cara kerja MOBO. MOBO itu banyak sekali sistemnya. Maksudnya sistem itu apa ya? Ya sistem kelistrikannya macam-macam. Ada yang pakai N channel dari sini, ada yang pakai P channel, terus kalau di bahasa skema itu ada kuanta, ada apalagi itu kan banyak sekali. Tapi kalau saya lebih mendasarkan pada basic elektroniknya. Jadi apapun modelnya nanti kita akan lebih mudah memahami untuk laptop-laptop yang bahkan kita belum pernah pegang sama sekali. Kalau kita tahu basicnya, kita bisa mempelajari secara langsung MOBO yang baru saja kita pegang, meskipun kita belum pernah pegang MOBO tersebut. Oh, kelistrikannya seperti ini, arah strumnya dari mana ke mana, kan gitu. Kembali lagi ke awal, cara cek MOBO. Cara cek MOBO ketika MOBO mati, MOBO no display dan sebagainya. Kita akan mulai dari MOBO mati dulu karena basicnya dari sana. MOBO itu bisa hidup kalau ada dua sumber tegangan. Ada salah satu sumber tegangan. Pertama adalah tegangan dari charger. Yang kedua adalah tegangan dari baterai. Jadi salah satu ini harus terpenuhi dulu. Ini. Jadi ini adalah soket charger dan yang ini adalah baterai. Dari sini kita udah tahu ketika laptop mati, berarti yang mana dulu yang harus kita cek adalah salah satu dari ini. Dari charger di sini. Dia keluar nggak tegangan chargernya. Biasanya tegangan charger 19 volt. Kalau kita nggak pakai charger, kita pakai baterai, maka kita ceknya di soket baterai paling awal. Soket baterai ada berapa volt, tergantung baterainya. Baterai ada yang 7 volt, ada yang 12 volt, ada yang 16 volt, dan seterusnya, macam-macam. Biasanya juga tertulis di bodi baterainya seperti ini. Ini berapa volt, kameranya nggak mau zoom, mau agak susah untuk fokusnya. Di situ akan tertulis baterai 17,2 volt. Ini ada 17,2 volt. Itu adalah tegangan baterai. Kita ambil contoh baterai ini. Tegangan baterai 17,2. Tegangan biasa kita sebut V atau voltase. Tegangan baterai itu adalah watt. Kalau tegangan baterai maka kita bisa sebut dia dengan V-watt. Sedangkan untuk tegangan dari charger
sama juga V adalah voltase. Charger biasanya ada istilah adapter, tapi nanti masuk ke sistem biasanya disebut VIN. VIN itu adalah voltase in atau voltase masuk dari chargernya. Dari dua buah baterai ini, dia salah satu harus hadir atau keduanya hadir. Dari sini kita akan bicara masalah MOSFET lagi, karena mumpung nggak lepas dari MOSFET. Tegangan charger 19 volt, tegangan baterai 17 volt. Ini nggak boleh bentrok, nggak boleh langsung 19 volt masuk ke tegangan baterai, apalagi kalau baterai yang 7 volt. Ketika tegangan 19 volt dia tembus ke baterai, maka dia akan terjadi overcurrent atau ampere berlebih ya. Terjadi ampere berlebih dan dia ada MOSFET-nya di sini, maka MOSFET-nya akan protect 19 volt nggak akan masuk ke sistem. Dengan istilah 19 volt mampet atau 19 volt nggak nyebrang. Oke, lanjut apa tidak? Bikin kopi dulu.